Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurholis MA sebagai dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan kelas C. Perkenankan di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan dua artikel. Yang pertama ada artikel implementasi TKM di lembaga pendidikan. Dan yang kedua, implementasi TKM dalam sistem manajemen perencanaan kepala sekolah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Alivia Nur Azza dengan NIM 2120038. Selanjutnya ada Mbak Bintang Gayati Pramestiadi dengan NIM 2120100. Dan ada Mbak Jihan Caputri dengan NIM 2120153. Selanjutnya ada Mbak Firda Rahma Elhak dengan NIM 2120231. Ada Mbak Dewi Noviana dengan NIM 2120270. Dan yang terakhir ada Anissa Eka Zaminur Aulia dengan NIM 2120283. Langsung saja ke pembahasan. Artikel mengenai implementasi TKM di lembaga pendidikan. Pokok bahasan yang pertama yaitu TKM dan tantangan pendidikan Indonesia. Yang pertama, pengertian TKM. TKM merupakan sebuah manajemen terhadap pengembangan dan perbaikan mutu yang dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan alat-alat penunjang agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang menghasilkan kepuasan dari pelanggan. Lalu 3 proses manajerial, yang pertama quality planning, yang kedua quality control, dan yang ketiga quality improvement. Strategi TKM yaitu institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Pokok bahasan yang kedua yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam TKM. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. Yang kedua, menentukan standar mutu atau quality assurance. Paham ini digunakan untuk menentukan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Yang ketiga yaitu perubahan kultur. Pimpinan institusi pendidikan harus mampu membangun kesadaran para anggotanya akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, perubahan organisasi. Penerapannya dalam lingkungan sekolah bisa terlaksana dalam bentuk perubahan struktur organisasi sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Hubungan yang baik antara institusi pendidikan dengan masyarakat, orang tua siswa, dan pihak lain, maka institusi atau lembaga pendidikan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu alasan utama adopsi TKM di lembaga pendidikan. Yang pertama, para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi mereka, karena para pendidik merupakan faktor utama bagi peningkatan sekolah. Para pendidik harus mengendalikan proses penyelesaian masalah yang berdampak pada lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian penyebab utama yang menimbulkan masalah tersebut. Ketiga, organisasi sekolah harus menjadi model organisasi belajar semua organisasi. Yang keempat, melalui integrasi TKM di lembaga pendidikan, masyarakat dapat menemukan mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Pokok bahasan yang keempat yaitu strategi pelaksanaan TKM. Yang pertama ada persiapan. Langkah-langkahnya yaitu membentuk Total Quality Steering Committee. Yang kedua, membentuk tim. Yang ketiga, pelatihan TKM. Yang keempat, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman. Yang kelima, menyusun tujuan umum. Yang keenam, komunikasi dan publikasi. Yang ketujuh, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedelapan, identifikasi pendukung dan penolak. Yang kesembilan, memperkirakan sikap karyawan. Dan yang kesepuluh, mengukur kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu fase perencanaan. Langkah-langkahnya yang pertama, merencanakan pendekatan implementasi
Kemudian menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Adjust. Yang kedua, identifikasi proyek. Yang ketiga, komposisi tim. Yang keempat, pelatihan tim. Fase yang terakhir yaitu fase pelaksanaan. Yang pertama yaitu penggiatan tim, umpan balik kepada steering komite, umpan balik dari karyawan, dan memodifikasi infrastruktur. Pokok bahasan yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu dihindari dalam TQM. Yang pertama, kesenjangan komitmen manajemen puncak. Yang kedua, salah memfokuskan perhatian. Yang ketiga, tidak tersedia karyawan yang memadai dan mendukung. Yang keempat, harapan memperoleh sesaat, bukan hasil jangka panjang. Dan yang kelima, memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Selanjutnya, artikel mengenai implementasi TQM dalam sistem manajemen perencanaan kepala sekolah. Pokok bahasan yang pertama ada tujuan. Tujuannya, upaya peningkatan mutu organisasi di bidang pendidikan yang harus dilakukan secara total, bertahap, dan berkelanjutan supaya karyawan dan staf dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan selain dukungan struktur organisasi. Pokok pembahasan yang kedua ada fungsi manajemen. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengembangan staff atau staffing. Yang keempat, pengarahan atau leading. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Selanjutnya, pokok pembahasan mengenai komponen atau aspek dalam sistem manajemen kepala sekolah. Ada 3. Ada 4. Yang pertama, perencanaan program sekolah. Yang kedua, pelaksanaan rencana kerja. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Dan yang terakhir, sistem informasi manajer. Pokok pembahasan yang keempat ada faktor pendukung rencana kerja kepala sekolah. Melakukan tindakan partisipatif yang meliputi mengoleksi input dari staf, menelusuri, peduli dan bekerja sama dengan staf, penghargaan kepada staf. Dan yang terakhir ada implementasi TQM yang dilaksanakan kepala sekolah. Yang pertama ada program kerja kepala sekolah jangka panjang dan tahunan. Yang kedua, program tata usaha. Yang ketiga, program urusan kurikulum. Yang keempat, program urusan kepeserta didikan. Yang selanjutnya, program urusan hubungan masyarakat. Selanjutnya program urusan sarana dan prasarana. Selanjutnya program urusan perpustakaan. Dan yang terakhir program urusan PKK dan literasi. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari implementasi TQM di lembaga pendidikan. Dalam pembahasan yang pertama terdapat tipe dalam penulisan kalimat ini. Internal menyangkut keseluruhan komponen dalam sekolah, sedangkan aspek internal merupakan aspek yang berasal dari luar yang menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan di sebuah institusi. Kata yang bercetak miring selanjutnya, yang bercetak miring itu merupakan kalimat penjelas yang tipe karena yang seharusnya eksternal menjadi internal, dan ternyata masih ada lagi kata tipe di beberapa kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir, banyak menggunakan kata pelanggan dan produk sehingga membuat pembaca agak bingung mengenai apa yang dibahas. Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama dijelaskan secara detail poin-poinnya, yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan yang ketiga tidak bertele-tele dalam menjelaskan. Selanjutnya, refleksi dalam implementasi TQM di lembaga pendidikan yaitu menurut sudut pandang kami sebagai pembaca mengenai implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan yaitu menerapkan Total Quality Management di lembaga pendidikan yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk menentukan standar kualitas,
atau kualitas pertanggungan, perubahan budaya, perubahan organisasi, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Strategi implementasinya yaitu tahapan diperlukan untuk mendukung implementasi TQM, tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan TQM sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, lembaga pendidikan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat staf. Ya, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari artikel implementasi Total Quality Management atau TQM dalam sistem manajemen perencanaan kepala sekolah. Kelebihan dari artikel ini yang pertama, isi dari artikel sangat mendetail dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang enak dibaca. Yang ketiga, dilengkapi oleh bagan dan tabel. Yang keempat, mudah mencari poin terpenting. Adapun kekurangannya ada dua. Yang pertama, pembahasan yang sangat panjang. Yang kedua, banyaknya panggalan kata yang menggunakan bahasa asing. Sedangkan refleksi dari artikel ini menurut kelompok kami, TQM berkaitan dengan penciptaan budaya mutu suatu organisasi yang harus dilaksanakan secara total, bertahap, dan berkelanjutan. Tujuannya agar karyawan dan para staf dapat memberikan keputusan kepada pelanggan selain dukungan struktur organisasi. Sebagai pimpinan, kepala sekolah dituntut harus mampu mempengaruhi para stafnya dalam upaya memperbaiki kelompok dan budayanya. Contohnya 3S, senyum, salam, dan sapa. Memotivasi perilaku para stafnya dan menentukan tujuan organisasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.